orang yang selalu ada di saat aku tuh lagi jatuh. Betul. Gitu. Mafera jatuh miskin. Sekarang kalau gue jatuh miskin, emang gue nyusahin lu. Iya. Terserah deh mau dijawab atau enggak. Mafera punya nama besar. Oke. Artis-artis besarnya juga ada banyak, ada Ray, ada Dion, ada banyak lagi. Apakah jualan ini juga memanfaatkan nama besar Mafera? Motivasi Mafera untuk mendirikan ini. Artis aja mak bisa gedein, Yes. kenapa kuliner nggak bisa mak Betul, gedein? betul. Cari tahu, let's find out. Oke, pemirsa cari tahu kalau teman-teman tahu kita lagi ada di mana dan saya sedang sama siapa, pasti orang-orang lama paham. Ya, Mbak, ya. Saya sebut orang-orang lama karena di samping saya adalah seseorang yang sangat banyak berjasa buat banyak orang, buat banyak selebriti di Indonesia. Tapi kali ini kita nggak ngomongin soal itu, Mbak Vera. Tapi Mbak Vera sekarang hadir sebagai sosok yang baru. Kenapa saya bilang sosok yang baru? Karena kita tidak berbicara di depan studio yang megah, di bawah sorot lampu, di depan kemewahan, tapi kita ngobrol sama Mbak Vera di depan orang kecil ini. Iya, warung kecil tapi punya makna. Nah, gitu. Mak, cerita dong, Mak, kalau kenapa saya bilang orang lama pasti kenal Mbak Vera, Iya. ya kan? Tapi hari ini Mbak Vera hadir di depan warung kecil. Iya. Bisa cerita Mak awalnya? Mak? Kenapa mak mau gitu kan? Pertama satu, aku ada orang baik namanya Ibu Nanda, tapi aku manggil dia Mboke, gitu. Jadi sosok wanita ini yang mensupport mak, yang ngebantuin mak. Dia bilang, mak dengan dunia entertain, dengan dunia kuliner, kalau misalkan mak bisa barengin jalan, kenapa enggak? Oke. Jalanin aja, karena hidup itu harus penuh usaha, gitu. Jadi kenapa mak mau ngejalanin usaha bebek Mafera ini? Ya karena satu sosok ini, Ibu Nanda ini. Jadi orang manggilnya Ibu Nanda, tapi aku sendiri lebih manggilnya Boke ya. Gitu. Dia mensupport anak-anak mak. Dia bilang dia paling nggak suka ngedenger orang tuh orang dijahatin, digosipin, dijelekin. Bu Nanda itu orangnya nggak suka. Dia paling suka orangnya mensupport orang. Ma harus jadi sesuatu karena ma sering bantu orang. Gitu, karena Bu Nanda sendiri sering bantu orang banyak gitu. Makanya dia bilang, belajar mak untuk maju. Udah nggak usah dengerin omongan orang itu hanya orang-orang sirik yang mau ngejatuhin mak harus bangkit. Jadi satu sosok ini yang selalu aku akan ucapkan banyak terima kasih sama beliau. Gara-gara beliau aku bisa seperti ini juga dengan anak-anakku, dengan adanya Mboke ini. Kalau misalkan ada sekarang di samping aku pengen peluk, aku cuma mau bilang makasih banyak. Betul, gitu. betul. Kalau mak dulu selalu ada di ruang megah, di bawah sorot lampu menemani artis-artis, tapi sekarang temenannya sama asap penggorengan gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur bukan dari dulu loh. Dari dulu aku sebenarnya udah dunianya kuliner. Berarti bukan dimulai baru sekarang, bukan. Udah dari dulu justru. Dulu aku punya restoran Takigawa, aku punya warung Mak Vera. Nah sekarang ini bebek Mak Vera. Kenapa aku mau pakai nama aku sendiri? Aku nggak mau ngedompleng nama orang lain. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya gini, Mak Vera nggak bisa makan kalau nggak nyari duitnya pakai nama orang lain. Sensitif. Ini ya kenapa Mak Vera ngomong kayak gitu, karena kita kenal sama Mak Vera kayaknya udah bosen banget Mak Vera tuh dikaitankan nama itu terus semua. Karena aku capek dengan dibilang Mak Vera nggak bisa move on ya kalau nggak ada nama itu. Mak Vera nggak bisa makan ya kalau nggak ada nama itu. Nah kalau nama itu kalau boleh jujur, nama itu anak berada juga kan ibarat kata bantuan si Mak Vera ini gitu loh. Betul. Cuman kita nggak mau panjang lah, nggak mau. Sekarang maunya Mak bisnisnya sekarang yang Mak mau adalah mau maju ke depan, mau banyak bantu orang. Udah ada sosok satu orang namanya Ibu Nandi tadi yang Boke tadi yang mau ngebantuin Mak, yang mau support Mak sampai semua fasilitas disediain. Sampai ini warung, sampai tempat tinggal semua disiapin sama beliau. Yang penting mak kerja, cari makan, cari nafkah. Pokoknya saya maunya ngelihat mak bangkit. Boke ngomongnya gitu ya, Re ya? Mak, perubahan paling besar apa yang mak rasakan? Karena orang kenal mak sebagai seseorang yang selalu melahirkan bintang besar, tapi sekarang mak mencoba membangun bisnis. Perubahan besarnya apa mak? Kalau aku sih kecil besar itu nggak masalah. Sebenarnya aku ngebangun ini juga dari awal lebih baik dari kecil dulu daripada dari besar tiba-tiba tutupnya cepat. Amit-amit. Iya, lebih baik kecil. Namanya ini juga baru sebulan ya, baru sebulan. Jadi pelan-pelan kalau misalkan nanti suatu saat ntar ada buka cabang di sini, ya itu izinnya Allah aja. Aku sendiri sekarang ya kemarin aku sudah ngelihat tempat di BSD, sudah ngelihat tempat di Cibubur. Jadi udah ada beberapa orang yang mau franchise ke aku untuk bebek Mak Vera.
Jadi jangan pernah lihat hal kecilnya, Ya. tapi usahanya. Betul, Gitu. betul. Kalau kita dalam usaha bisa memberikan pekerjaan untuk orang banyak, kenapa enggak? Gitu kan? Banyak orang yang sirik sama aku. Banyak orang yang mau ngejatuhin aku, tapi aku nggak peduli karena aku yakin bahwa kalau ada selagi kita sama orang baik, kita nggak akan pernah dijatuhin sama Allah gitu. Jadi aku percaya bahwa aku dari sini sampai dari sini kita udah kayak Ujung keluarga. sono. Jadi kayak keluarga, dari yang punya apotik, yang punya properti, Mamski, ada yang punya laundry, punya makanan juga, kita kerjasama. Aku di sini nggak terima minuman. Oke. Di situ ada tempat minuman, jadinya di bento ya, Ngambil di di situ. bento suruh ngambil minumannya biar kerjasamanya lancar. Baik, ya. Karena hubungan itu hubungan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Iya. Gitu. Saya sih percaya banget bahwa Mak Vera kenyang dengan pengalaman difitnah, direndahkan, ya Re ya. Iya. Betul. Pokoknya nggak enak banget lah cerita masa lalunya. Iya. Tapi tadi ada satu highlight yang saya dengar dari Mak Vera bahwa tidak hanya bisnis makanan, tapi tetap melahirkan bintang-bintang baru. Benar. Contohnya ada Ray. Terus ada Dion Putra. Dion. Ya, Masih ada banyak Abi. lagi. Ada banyak. Oke. Pokoknya artisku kayak Valens, Andra, Abi, ya kan. Anakku sendiri namanya Rizky Ramadan Putra. Dia tuh nggak mau in frame karena dia sebenarnya dia MC, MC untuk nge-DJ. Aku izinin. Kenapa aku izinin? Karena itu udah dunianya dia. Kalau abangnya Ival ngelola bareng-bareng sama aku di PT aku yang baru Ya. nih, Mas Adi. Aku punya PT namanya Mak Vera Bersinar Terang. Betul. Jadi ini berdiri juga atas berdasarkan PT. PT itu. Gitu. Jadi semua apapun kalau nggak ada PT kita bingung kan. Makanya kenapa ini namanya sudah dilegalkan. Terdaftar Iya, berarti sudah ini. terdaftar. Bebek Mak Vera kalau dicari sudah terdaftar. Jadi nggak akan ada kasus kayak warung-warung sebelah tuh Nah, ya. makanya aku nggak mau. Jadi semuanya didaftarkan dulu, baru aman nih. Kayak besok sudah di Grab, di Gojek, di Iya, per tanggal Shopee. 24 persis sebulan ya, Mbak ya? Percis sebulan kita sudah daftarkan semua. Jadi kemarin ada salah satu anakku ngomong, Abi, Mak, boleh nggak tanggal 24 aja? Pas mulai kita 1 bulan di sini. Jadinya perhitungannya nanti nggak Lebih salah. mudah. Jadi, jadinya aku boleh juga nih sarannya aku ikutin. Jadi per tanggal 24 baru kita buka Grab, Gojek sama si Shopee itu gitu. Jadi tertata gitu loh, Betul, Mas. betul. Dan Semua sini rapi. juga kan kalau keuangan aku nggak gitu ngerti. Aku ada Ekai. Jadi ada yang ngebantuin, masing-masing ada punya porsinya. Nah, betul, betul. Gitu. Kalau bagian nyorotnya itu ada Mboke, ada Pak Iwan sama Sesel. Nah. Bagian untuk ininya, bagian untuk Monitoring gitu ya, dia memantau. masih bagian untuk melihat gitu. Iya. Kalau Mamski, ada Mamski yang di sebelah ini ada yang punya usaha properti, selalu membawa teman-temannya, customer makan di sini di Bebek, Wih, makan di sini gitu. mantap. Itu ada Mamski Selalu ya tuh ada di situ Mamski. Jadi apapun Semua bersinergi. Iya, semuanya saling bantu, saling Betul. support gitu di sini. Ray, Gitu. kita berapa kali ketemu Ray ya? Berapa Betul. kali ketemu, Ray tuh setia banget mendampingi Mbak Vera. Iya, Kapanpun, amin. dimanapun bisa pasti ada Ray. Amin. Nah, Amin. saya sih cukup surprise karena Mbak Vera dulu pernah punya restoran gede gitu kan, Iya. tapi sekarang warung kecil. Ray Iya. sendiri gimana mendampingi Mbak Vera dengan usaha, nggak bisa dibilang usaha baru ya, Betul. dengan usaha kuliner bebek Mbak Vera itu gimana ngeliat Mbak Vera? Kalau aku justru ini loh, seneng karena kalau emak kan tipikal yang nggak bisa diem. Oke. Kalau misalkan dia diem, walaupun artisnya pada kerja di luar kan dia kan cuma santai di rumah, itu juga kan malah capek. Itu ya. Kalau emak tipikal yang harus gerak terus tiap hari. Jadi dengan adanya Bebek Mak Vera ini, emak energi itu jadi tersalurkan Oh, betul, yang positif. betul. Kadang-kadang kalau misalkan di rumah emak malah sakit badan deh segala macem. Emak jalan kaki juga kesiangan terus bangunnya kan. Tapi alhamdulillah ada orang ini, jadi emak ada aktivitas baru. Jadi senang banget sih aku. Tapi sebagai manajer kawakan kan memang di rumah aja mantau artis ya Mak ya. Iya, Udah iya. makan asam garamnya udah luar biasa jadi manajer artis gitu ya. Bener. Tapi dengan melihat Mak Vera, saya sih pantau status Mak Vera ya jam berapa tuh? Jam Waduh. 3 pagi. Ah, itu udah aku tuh. Ada aku Kata tuh. siapa Mak Vera nggak ada kerjaan? Tuh masih budak. Nggak kasihan loh sama manajer yang satu ini ya. Kalau dibilang kasihan, tapi dia harus gerak bener juga Oke. sih. Tapi yang penting kan istirahatnya kan cukup. Oke. Tetap 8 jam ya Mak ya, Iya. tidur ya. Jadi kalau aku beres syuting, aku bilang, Mak, lagi di mana Mak? Lagi di warung nih Re. Yaudah,
Aku warung mak, aku juga kalau tidur kan nggak mungkin bisa malam kan. Betul. Jadi kadang-kadang temenin mak bantuin apa yang mesti bantuin. Karena kalau kalian buka IG-nya Mbak Vera tuh ada tuh jam 2 apa jam 3 tuh ya. Jam 2 bikin sambel ya. Kata siapa Mbak Vera nggak ada kerjaan, kosrak. Ini piara tuyul apa gimana? Jadi di saat orang pada tidur, emak itu di dapur di sini. Di sini, Mak? Di sini. Di sini. Emak di sini. Masak sambel sama masak soto, bumbu bakso jam 2 pagi. Alah. Jam 2.20 satpam di sini pada tahu kok. Kalau aku lagi masak bumbu, mereka nemenin. Baik. Satpam di sini baik di Kalibata nih. Baik, aku lagi masak bumbu. Jadi kalau siang kenapa aku suka jarang datang karena paginya jam 2 dini hari tuh aku udah masak bumbu. Udah mulai. Masak bumbu, nyiapin anak-anak tinggal ngejualin gitu. Ini sehari berapa porsi, Mak? Kalau yang terakhir ini yang baru-baru ini 38 sampai 40. Alhamdulillah habis ya. Habis, alhamdulillah. Gitu. Kata orang, "Ma Vera, bebeknya mahal, lu cari di luar 65 lebih mahal. Gedenya sama kok." Oh iya benar. Gitu. Sampai aku bilang, maksudnya orang seporsi bisa makan lebih Betul. gede gitu. Maksudnya lebih mahal. Kalau di bebeknya emak ya mungkin dengan harga 45 itu dengan porsi yang seperti itu dapat sambal, dapat bumbu hitam, udah gitu dapat lalapan sama bebeknya itu yang satu dibagi 4 gitu loh, bukan yang kecil gitu. Dan testimoni ya. Jadi tadi kita sebelum Udah Mbak makan Vera kan? datang udah makan. Itu Udah enak makan. banget. Saya sih bukan ini kurang bumbu ini. Saya bukan tipe itu. Kita Iya. adalah masyarakat biasa yang bilang ini makanan enak. Udah itu aja. Enak. Cuma bener. itu aja kan orang Indonesia kan nggak perlu lagi nih keasinan, kepedesan nggak perlu. Nggak. Iya. Enak. Tapi kan? enak ya? Enak. Nah, Ray, Mak Vera tetap pantau kalian kan, artis-artisnya Tetap. kan. Kurang fokus nggak ke Mak Vera? Atau tetap, Ray ini ada jadwal, jangan lupa lo kayak gini. Atau jadi fokus ke bebek menurut saja? Adil sih, emak itu hebat dia, jadi bisa memanage waktunya kapan dia untuk di entertain, kapan dia untuk urusin warung. Oke. Jadi selama ada warung ini sama sekali di entertain tidak terganggu sih. Anak-anak tetap syuting. Tetap syuting. Anak-anak tetap dengan syuting, aku yang standby. Nanti pada saat anak-anak standby, aku yang kerja keluar. Iya. Jadinya kita kan tetap entertain beberapa orang, ketemu sama teman-teman MD, Betul. orang-orang Trans TV, Orang-orang RCTI, media, MNC, broadcast, gitulah, orang-orang TV lah. Ma tetap maintain ketemu sama mereka karena kan Ma ada beberapa artis. Ma nggak mungkin ngelepasin dunia entertain Ma karena hidupnya Ma dari dulu Dan di Ma berangkat entertain. dari situ. Iya. Betul. Gitu. Nanti kalau emak hilang dari dunia entertain, siapa yang mau kenal Ma Vera? Makin aja diinjek-injek tuh Makin kan. diinjak Nggak ada orang, dia gitu. hilang kan. Nah. Gitu. Itu yang Ma nggak mau. Nggak mau, Maksudnya, betul. Ma Vera kenapa milih kuliner? Kuliner itu orang cari makan. Orang cari makan, udah gitu. Kalau makanan kita enak, layak di apa namanya, diapresiasi. Misalkan Ma Vera bebeknya lembut lu, gitu. Ma Vera nggak keras bebeknya. Kan ada beberapa bebek yang kadang susah dimakannya susah ya, gitu. Tapi alhamdulillah enak, gitu. Oke. Ma, ini pertanyaan ini agak nggak enak tapi harus Mak jawab. Iya. Terserah deh mau dijawab atau enggak. Ma Vera punya nama besar. Oke. Artis-artis besarnya juga ada banyak, ada Ray, ada Dion, ada banyak lagi. Apakah jualan ini juga memanfaatkan nama besar Mak Vera? Tidak ada yang salahnya sih memanfaatkan nama besar ya, Iya. karena memang itu kan privilege yang Mak punya. Mak Iya. bangun dari awal kan, Mak memanfaatkan nama Mak Vera nggak di bebek ini? Benar. Aku memanfaatkan nama pribadi aku. Aku nggak mau memanfaatkan nama pribadi orang kan. Nanti dibilang Ma Vera pakai nama Tadi gue. nggak bisa hidup lah Ntar pokoknya. nggak bisa hidup, nggak bisa makan gitu kan. Nggak enak banget Iya. gitu. Nggak bisa makan gara-gara aku harus nyebutin nama Itu lagi. si artis ini gitu. Nanti kan aku megang artis bukan hanya satu orang doang. Betul. Mungkin kalau Mas Adi orang lama udah tahu kan, Paham aku lah, megang paham. beberapa artis Kalau tuh ya. di list tuh nggak habis lah. Listku panjang Panjang, untuk oke. artis gitu. Cuman ada yang tahu diri, ada yang nggak tahu diri, itu bedanya gitu aja sih. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang nggak tahu diri, nanti kan salah lagi dibilang Ma Vera nih ngomongnya gitu. Iya. Tapi aku lebih bilang bahwa sekarang aku berjuang untuk keluargaku, untuk mamaku, untuk artis-artisku, dan untuk orang yang benar-benar mensupport aku. Salah satunya Ibu Nanda, gitu loh. Ibu Nanda, Pak Iwan, Sesel, ibarat kata orang-orang yang selalu ada di saat aku tuh lagi jatuh. Betul. Gitu. Ma Vera jatuh miskin. Sekarang kalau gua jatuh miskin, emang gue nyusahin lu, Gitu. iya kan? Emang gue minta beras dari lo. Iya, enggak. Iya. Gitu. Ada orang kayak Bu Nanda yang bantuin aku. Sampai aku bilang makasih ya, aku manggilin Bokeh gitu kan, makasih ya Bokeh udah ngebantuin aku. Dia bilang apa? Mak, nggak semua orang itu pantas dihina. Nggak semua orang itu pantas dijatuhin.
kalau emak aja suka bantuin orang, apalagi bantuin orang tua, pasti ada doa tersendiri dari orang tua kita. Kita sih percaya ya, Mak Vera itu orang yang dihajar habis-habisan udah dari kapan tahu ya. Iya. Dari obrolan kita sebelumnya Mak udah kita banyak, cuman kita nggak mau ngomongin itu. Nah, Resdi bagaimana cara bantu Mak selain nemenin di sini? Promo nggak ke teman-teman? Aku Ada promo. makan bebek enak deh. Iya. Karena emang enak sih, aku juga makan soalnya kan. Ya kadang-kadang kalau misalkan emak masih ada di sini dan kebetulan aku pulang syuting nggak terlalu pagi, kalau emak lagi masak aku selalu kesini. Aku cobain tuh dari baksonya, sotonya, bebeknya, ayamnya. Wah itu emang enak-enak sih. Jadi ya kalau kita kan nggak bisa bohong, maksudnya ya bilang enak enggak. Terus kalau aku bantu di sini, misalkan kayak kemarin. Aku baru beres syuting jam 2 pagi, emak masih di sini jam 3 kan. Aku bantuin. Masak-masak. Iya, emak bikin sambal, aku nggak bisa tuh takut salah kan. Jadi emak yang sambel yang bikin, aku yang beresin semuanya. Karena kan sendiri anak-anak ini kan Abi Eki sama Eki kan Gantian, udah pada ya. pulang. Jadi aku beresin. Mak segala luar macam. biasa loh, Mak menjadikan Ray dan teman-teman artis sebagai bintang, tapi juga tidak ragu untuk memberesin barang-barang kotor di dapur, Mak. Iya dong. Iya kan? Gini loh, kalau kita mau jiwanya pengusaha ataupun jiwanya memang jiwa pekerja keras, satu deh, jangan pernah merasa diri kamu tuh adalah Superstar gitu, iya gitu, hebat gitu. iya. Jangan merasa diri kamu tuh, gue nih orang terkenal loh, kayaknya gue nggak perlu ke dapur, salah gitu. Salah. Kalau Ada bagi cerita lucu, Mbak. apa? Waktu itu bang, yang abang bilang kan, Ray berarti kalau bantuin emak apa aja nih? Ya. Satu kan kemarin itu yang pagi-pagi. Terus ada lagi, ini pas mungkin 2 hari setelah pening ya mak ya. Iya. Kan anak-anak lagi pada crowd di dapur, lagi pada beres-beres. Abi, Ekai sama siapa? Abi, Ekai sama Eki, itu pada sibuk di dapur kan. Aku kalau megang masakan takut, Iya. takut rasanya berubah. Megang uang takut hitungnya salah. Iya. Aku mau megang customer, maksudnya ngelayani segala Iya. macam. Pas ada bapak-bapak sama ibu-ibu kesini, aku sopan banget padahal kan pakai baju rapi. Iya. Boleh bu, cuma tahu di sini kelihatan. Akhirnya nggak jadi lewat, kabur. Lu sih. Customer yang takut. Mak kasih SP, Mak. Kalau karyawan jadi kasih SP, Mak. Iya. Jadi, Customernya yang takut kalau itu. jadi kadang-kadang orang itu ngelihatnya dari penampilan sih. Padahal kan belum tentu bertato itu jahat gitu loh. Maksudnya kadang-kadang orang itu takut dengan penampilan orang. Padahal sih kalau di luar negeri ya itu adalah seni gitu. Cuman untuk di Indonesia ini memang belum semuanya Belum bisa semua menerima. yang punya pikiran kayak gitu. gitu. Masih mungkin takut kali. Padahal si Re hatinya lembut banget ya Re. Lembutnya gini, lembut banget ya Re, kacang gitu. Lembut ya, Ray? Mak, terakhir Mak, di 2026 yang dalam hitungan hari lagi, apa obsesi Mak? Mak sudah melahirkan banyak artis, Mak Iya. juga apakah ingin melahirkan banyak restoran atau membesarkan bebek Mak Vera? Itu salah satunya motivasi Mak Vera untuk mendirikan ini. Artis aja Mak bisa gedein, Yes. kenapa kuliner nggak bisa Mak gedein? betul. Selagi makanan Mak itu diterima di masyarakat. Maksudnya kalau memang cocok, harga itu kadang-kadang orang itu mau dapat harga murah, tapi kualitasnya mereka nggak lihat. Itu Indonesia Mak, enak, murah, cepet. Nah, iya. Tuh. Sedangkan kita bagi usaha Kualitas. gini ya, kualitas itu nomor 1 gitu. Tapi kualitas itu perlu harga loh. Betul. Masa kita mau ngejual harga kita murah tapi kita bonyok Ya. gitu loh, nggak bisa. Jadi cost-nya itu memang harus disamakan. Kalau kita jual harganya segini ya karena memang sesuai dengan harga jual belinya gitu loh. Nggak mungkin kita naikin harga dengan kualitas yang murah gitu. Pasti kita kasih kualitas yang mahal, bebeknya yang mahal, baksonya yang mahal. Udah gitu juga dengan daging kualitasnya juga bukan kualitas yang daging yang murah gitu. Kita pakai beefnya beef yang mahal supaya biar customernya itu nggak kecewa. Kecewa dan balik lagi. Kalau misalkan kita pakai bebek yang murah, otomatis keras mas. Pasti. Dan Keras dan bau gitu. Makanya kenapa aku kasih harga segitu, karena aku lihat juga kalau di luar itu berapa. Aku cek semuanya sama nggak. Aku beli loh beberapa, kan dibilang Mak cek ada beberapa di luar harganya lebih murah dari Mak. Oke, Mak bilang Mak makan, tapi keras. terasa bedanya. Terasa bedanya karena kan kualitas bebek juga beda-beda. Ada yang kelas gini, sekelas gini, sekelas gini gitu loh. Jadi emak pasti nyarinya bebeknya yang memang kualitasnya itu layak untuk dijual. Jangan sampai malu-maluin nama Mak Vera. Betul. Gitu loh. Nah, jadi ya konklusinya tadi Mak tuh
statementnya bagus banget tuh. Artis aja mak bisa lahir, masa warung makan nggak bisa digedein, iya kan Iya, mak? gitu. Padahal artis ulahnya banyak banget ya mak. bebek tinggal sering-sering jadi gitu kan. Iya. Yang ulahnya banyak aja masih bisa digedein Masih ya. bisa digedein, banyak tingkah ya. Banyak tingkah. Banyak tingkah, banyak yang kadang-kadang pada awalnya Mavera tolongin aku dong, aku nggak apa-apa dibayar, nggak dibayar Dibayar. juga nggak apa-apa kok Mavera, yang penting aku jadi artis gitu ya, banyak ya. Lama-lama Awalnya kayak gitu. Lama-lama, mak anduk aku mana? Iya. Enggak, lama-lama gini, bayarannya udah masuk belum? Oke. Nah itu pertama. Nah lu tanya aja sama TV-nya kan gampang. bener. Udah masuk apa belumnya? Gitu kan? Awalnya bilang nggak dibayar nggak juga nggak dibayar, apa-apa kok. gitu. Yang penting aku masuk TV awalnya. Tapi setelah udah masuk TV, udah terkenal, ih Mavera ngambil duit gua. Gitu mah. Ah. Cerita lalu itu yang membuat orang jadi kita mau tinggalin itu ya, Mak, Iya, ya. sekarang move on ke depan. Ini gede ini, Re. Ajak dong orang untuk ke sini, Re. Kalau aku nggak mau panjang lebar, pokoknya kalian mesti cobain rasa dari spesial dari bebek Mavera ini. Di mana nih? Ini kita ada di apartemen Kalibata, Tower Lotus. Jadi kalau kalian mau ke sini, kalian cari pintu 3. Dari pintu 3 kalian lurus mentok, nanti ada Tower Lotus di sebelah kanan. Cari bebek Bebek Mavera. Mavera udah ada di Google Maps kok. Oh iya Udah ada di Google Apalagi per tanggal 24 di online udah banyak. Udah ada. Udah Di banyak. online ada di Grab, di Gojek, di Shopee, kita udah ada Tapi tanggal 24. biasanya kalau yang ke sini serunya sambil ngobrol sama Mama. Betul. Kadang-kadang ada yang curhat juga. Tuh. Oke. Kalau datang ke Bisa sini, curhat juga. bener. Ada Datang SOP ke bisa sini, curhat. SOP-nya orang bisa curhat gitu. Nah, teman cari tahu jadi kayak tadi Ray bilang, Mavera bilang datang ke sini beruntung bisa ketemu sama banyak artis Mavera, anak-anak Iya. Mavera, bahkan bisa ketemu Mavera sendiri ngobrol dan itu curhat. Tapi jangan ngomongin masa lalu ya. Jangan. Kita move on ke depan. Yes, pokoknya dari cari tahu ini, ya kan? Di cari tahu ini semua akan tahu berita-berita terbaru beberapa selebritis. Ya kan, Amin. salah satunya sekarang nih ada Mavera. Jadi kalau kalian mau cari tahu tentang Mavera, kalian datang ke Bebek Mavera di Kalibata, apartemen Kalibata City, Tower Lotus di pintu 3. Cari ada Bebek Mavera, sebelahnya ada Plus Property, di sebelahnya juga ada apotek Pondok Hijau. Jadi sebelah sana ada bento. Jadi berderet tuh. Ada laundry. Jadi kalau misalkan kalian mau cari, lu cari bebeknya, lu cari laundrynya, Ada ada semua. semua di sini. Jadi di sini one stop shopping. Iya. Kalau ngomong Mavera enakan panjang semuanya terjawab. Mavera thank you. Makasih Thank you. banyak. Sukses semua ya. Makasih Oke, banyak. bisa cari tahu segini dulu nanti Mavera mau cerita banyak lagi tentang banyak hal. Oke, bye. Bye.